Hai Sobat Kanal, perkenalkan saya Ami Novianti Subagya, biasa dipanggil Bu Ami ya. Saya dari Departemen Anak dan Maternitas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada anak dengan tumor otak dan meningioma. Baik, harapannya nih setelah Sobat Kanal ikut mengikuti pembelajaran pada kali ini, kita akan memahami apa sih itu definisi epidemiologi, faktor resiko, dan gejala pada tumor otak dan meningioma. Kemudian harapannya nanti mampu memahami tata laksana tumor otak dan meningioma pada anak. Dan selanjutnya kita mampu mengetahui asuhan keperawatan pada anak dengan tumor otak dan meningioma. Baik, kita review lagi ya, apa sih sebenarnya tumor otak itu, kan gitu ya. Jadi tumor otak itu merupakan suatu jenis tumor padat ya, yang biasanya memang paling umum terjadi pada anak-anak. Dan ini bisa menyumbang sekitar 15% sampai 20% keganasan loh pada anak. Dan kalau kita lihat lagi ya, tumor itu bisa sifatnya dia jinak dan bisa sifatnya dia ganas. Jinak atau kita sering sebut dengan benigna, kalau ganas sering kita sebut dengan istilah malignansi ya. Nah, bedanya apa sih antara jinak dan ganas ini, kan gitu ya. Nah, kalau jinak itu dia pertumbuhannya lambat dan dia bukan merupakan tipe kanker ya. Jadi biasanya pada tumor jinak ini dia pertumbuhannya itu lambat ya, pertumbuhannya lambat, kemudian juga struktur di otaknya itu jelas, gambarannya jelas ya. Berbeda dengan yang tadi sifatnya ganas. Nah, kalau ganas tadi sifatnya dia lebih agresif. Agresif itu maksudnya yang seperti apa? Dia bisa bermetastase ya, bisa bermetastase, bisa menyebar sampai ke organ lain gitu ya. Selain di otak, mungkin dia bisa menyebar sampai ke paru-paru, ke organ yang lainnya dan seterusnya. Sehingga kita perlu lebih lanjut mengenal ya, apakah meningioma pada anak itu bisa berubah menjadi keganasan gitu ya. Kita bisa melihat di sini ya. Kalau kita lihat dari beberapa kategori dari malignansi atau keganasan, itu pertama bisa ada 3 tahapan ya. Yang pertama benigna, kemudian premalignansi, dan yang terakhir adalah malignansi. Yang disebut malignansi tadi apa? Dia bisa bermetastase ke organ yang lain begitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari tadi tumor jinak itu sudah saya jelaskan di awal ya. Ini maksudnya bahwa tumor jinak itu dia tidak ganas ya, artinya tidak ganas dan dia tidak bisa bermetastase ke organ yang lainnya gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Dan biasanya tumor yang bersifat ganas begitu ya. Nah, itu akan mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Artinya kalau kita lihat morbiditas dan mortalitasnya itu cukup tinggi ya, sehingga perlu nih mendapatkan pengobatan atau tata laksana tertentu ya, seperti radioterapi, kemoterapi, imunoterapi, dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan sel jenis kansernya itu apa. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi WHO 2021 ini ya, meningioma ini termasuk salah satu dari jenis tumor otak ya. Nah, ini jadi meningioma ini adalah salah satu jenis tumor otak yang ada di meningen gitu ya. Kita tahu bahwa meningen itu apa? Meningen itu adalah selaput otak ya, jadi yang membungkus serebral gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari epidemiologi sendiri ya, kita bisa membaca ya di sini ya, dari beberapa epidemiologi disebutkan bahwa pada anak-anak itu tingkatnya prevalensinya cukup tinggi juga ya. Kalau kita lihat di sini usia 15 sampai 19 tahun itu sekitar 15,6% ya, berdasarkan penelitian yang lalu tahun 2021. Dan pada usia 0 sampai 14 tahun ini bisa mencakup 1,7%. Dan ini yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa pada anak-anak itu ternyata nah ini ya, ternyata meningioma ini sangat beresiko untuk terjadi kekambuhan. Dan meningioma ini akan
berubah menjadi tadi sel ganas ya, atau tadi malignasi. Nah, itu yang sering terjadi pada anak, sehingga ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita garis besari. Nah, sebelum kita mengarah ke meningioma lebih lanjut kembali, kita review flashback dulu ya. Apa sih itu meningen ya? Jadi meningen itu adalah salah satu layer ya, atau salah satu selaput yang menutup atau memproteksi otak dan tulang belakang. Jadi tidak hanya otak, tapi dia juga bisa melindungi tulang belakang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis meningen ya, mulai dari durameter, kemudian dari arachnoid dan piameter. Nah, kalau durameter ini adalah lapisan terluar. Kalau arachnoid itu dia lapisan yang tengah ya, yang middle. Kemudian piameter ini adalah lapisan yang paling dalam gitu ya. Jadi ini kita bisa mereview kembali apa sih sebenarnya itu meningen, ini harus tahu dulu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan prevalensi epidemiologi pada anak ya. Nah, kalau dilihat di ini sendiri, meningioma ini biasanya merupakan suatu masalah ya yang terjadi di sistem saraf pusat kan gitu ya, dan ini tadi sifatnya bisa bersifat jinak dan bisa bersifat ganas, dan biasanya memang jarang ya terjadi pada anak-anak. Namun tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa meningioma ini bisa bersifat atipikal atau malignansi ketika dia terjadi pada anak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini menurut penelitian GAM tahun 2015 gitu ya. Dan LIM dijelaskan oleh LIM tahun 2013 ya, menjadi maligna tumor yang bisa bermetastase tadi ke organ yang lain begitu. Nah, kalau kita lihat di sini penyebabnya apa sih gitu ya. Nah, sebagian penyebab tumor otak atau meningioma pada anak itu rata-rata adalah karena genetik ya. Jadi gangguan genetik seperti neurofibromatosis ya, yang tipenya tipe 2, atau mungkin karena Gorlin syndrome, atau mungkin karena Rubinstein-Tape syndrome gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita lihat tidak hanya dengan genetik saja ya, tapi sebagian besar pediatrik memang karena faktor genetik ya. Dan biasanya beberapa kasus ya meningioma pediatrik itu ditemukan di lokasi yang paling sering itu adalah konveksitas cerebri ya, sekitar 46%, nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, ini kalau kita lihat konveksitas cerebri itu dia muncul dari permukaan ya, muncul dari permukaan. Kemudian kalau kita lihat jenis meningioma yang lain itu bisa sifatnya frontal atau multiple. Artinya kalau multiple itu dia tumornya bisa tumbuh di berbagai sisi di otak. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ada gambaran perbedaan antara prevalensi meningioma yang terjadi pada pediatrik dan meningioma yang terjadi di dewasa gitu ya. Kalau kita lihat memang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa prevalensi tertinggi pada pediatrik itu lokasi yang sering terjadi adalah di konveksitas ya, di konveksitas cerebral, yaitu sekitar 46%. Kemudian disusul di mana? Di dasar tengkorak ya, sekitar 27%. Dan setelah itu ada juga beberapa anak yang mengalami meningioma itu di intraventrikular dan di tulang belakang dengan prevalensi sekitar 10-7%. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di fossa posterior, kemudian di orbitas saraf optik, dan di saraf penciuman seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sudah sedikit saya spillkan ya, apa saja sih penyebab dari meningioma. Nah, ternyata tidak hanya genetik nih, tapi ada beberapa faktor yang lainnya ya dari eksternal. Contohnya apa? Contohnya adalah environmental ya, dari lingkungan. Nah, dari lingkungan ini contohnya misalkan seperti radiasi gitu ya. Kemudian apalagi seperti
radiasi itu juga macam-macam ya, bisa dari bahan-bahan kimia ya seperti pupuk ya. Makanya beberapa anak-anak itu kok bisa ya anak kecil bisa mengalami cancer gitu ya. Nah, kita bisa melihat, kita kaji faktor resikonya. Mungkin orang tuanya adalah seorang petani yang sering menyimpan pupuk di dalam rumah gitu ya. Itu juga sangat berisiko sekali untuk meningkatkan anak mengalami yang namanya tadi cancer ya. Mungkin tidak hanya meningioma ya, mungkin bisa ke penyakit cancer yang lain seperti leukemia, kemudian limfoma dan seterusnya gitu ya. Sehingga paparan radiasi kimia ini saya rasa perlu menjadi perhatian. Apalagi kita menjadi seorang perawat, itu kita bisa kaji tuh risk faktornya apa, pekerjaannya apa, orang tuanya dan seterusnya. Nah, ini juga yang bisa menjadi yang mungkin sering sekarang terjadi di anak-anak ya. Di anak-anak itu kan sering dikasih handphone ya teman-teman ya, sobat kanal ya. Nah, dikasih handphone oleh ibunya, sama ibunya ditinggal masak dan seterusnya gitu ya. Nah, radiasi handphone ini ternyata juga bisa meningkatkan resiko terjadinya meningioma pada anak gitu ya. Kemudian ada obesitas, paparan asap rokok ya. Nah, beberapa penelitian terbaru menyebutkan ternyata paparan asap rokok ini akan meningkatkan resiko terjadinya kanker pada anak juga, sehingga sangat hati-hati ya ketika ada orang merokok. Mungkin kita bisa menghindar terlebih dahulu ketika kita membawa anak gitu. Nah, tadi terkait dengan lingkungan ya. Sekarang terkait dengan genetik sudah saya jelaskan tadi ya. Artinya bahwa genetik itu dari keturunan ya. Nah, dari keturunan ini mungkin ada beberapa saudara atau mungkin ayah ibu atau mungkin nenek, kakek itu pernah mengalami penyakit kanker, walaupun itu mungkin bukan meningioma ya, tapi pernah mengalami penyakit kanker yang lain, jenis yang lain, itu juga sangat beresiko begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terapi hormonal. Nah, biasanya memang terapi hormonal ini jarang ya kita gunakan untuk anak-anak. Biasanya memang untuk usia remaja, misalkan pada beberapa kasus yang mengalami seperti mersnya terlalu panjang, itu biasanya kan akan kita berikan terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini biasanya juga bisa akan meningkatkan terjadinya meningioma atau kanker gitu ya. Oke, nah ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, kalau parents ya, jadi keluarga yang memang riwayat mengalami meningioma itu akan sangat berisiko sekali akan menurunkan ke anaknya, bahwa anaknya bisa mengalami meningioma juga gitu ya. Ini menurut penelitian Sokazemi tahun 2021. Nah, itu terkait dengan faktor resiko ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan ini salah satu penelitian ya, tadi yang prevalensi meningioma itu terjadi di mana dan gejalanya apa ya. Jadi kalau tadi kita membahas faktor resiko, kita sekarang ke gejala ya atau manifestasi klinis. Nah, berdasarkan literatur review atau penelitian terdahulu ya, di sini ada beberapa gejala yang bisa dialami anak dengan meningioma. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tadi sakit kepala. Jadi sakit kepalanya itu bukan sakit kepala biasa ya, tapi sakit kepala hebat. Ya, sakit kepala hebat, kemudian disertai dengan muntah ya. Kemudian kadang juga disertai dengan penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran, kemudian juga ada masalah pada penglihatannya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi seperti yang saya sampaikan ya, gejalanya itu ada kejang gitu ya. Nah, paling jelas ini biasanya adalah kejang ya. Kemudian ada sindrom intrakranial hipertensi. Nah, ini sudah ada penjelasan ya di gambar ya. Apa saja sih sindrom intrakranial hipertensi itu? Ini ada misalkan kecapean yang terlalu lelah gitu ya. Kemudian habis itu ada pusing, kemudian ada pandangan kabur, kemudian sakit kepala hebat dan seterusnya. Nah, kadang kalau kita melihat sebenarnya gejala yang timbul ini adalah tergantung dari letak tumornya itu mengganggu pada area di otak mana gitu ya. Misalkan dia
mengganggu mendesak pada area otak di penciuman, maka rata-rata pasien dengan itu akan mengalami kondisi anosmia atau hilang penciuman gitu ya. Kemudian kalau yang bahaya itu akan mengganggu di pusat pernafasan. Nah, itu bisa mengakibatkan gagal nafas ya kalau misalkan lama-lama mendesak di situ gitu. Sehingga kita perlu mengetahui dulu, dilakukan pemeriksaan lab dulu, ini otaknya ada di sebelah mana gitu ya. Sehingga nanti letak dari tumor otak itu akan mempengaruhi gejalanya ya, termasuk ada perubahan penglihatan ya, gangguan penglihatan, kemudian perubahan perilaku atau terjadi kelumpuhan ya, kelumpuhan seperti paresis atau paralisis ya, baik itu di ekstremitas atas maupun di ekstremitas bawah. Nah, tadi sudah ya membahas terkait gejala. Sekarang kita berpindah ke treatment nih. Jadi sebenarnya treatment apa saja sih yang kita bisa berikan pada anak dengan tumor otak gitu ya. Biasanya dokter akan menyarankan untuk biopsi dulu. Nah, biopsi ini fungsinya untuk apa? Nah, biopsi ini fungsinya adalah untuk mendiagnosis apakah tumor otaknya ini tadi sifatnya apa dulu, jinak atau ganas gitu ya. Selain itu juga dari hasil biopsi ini bisa kita lihat jenis sel tumornya itu seperti apa. Kalau misalkan tadi ternyata hasil dari biopsi ternyata malignansi nih, ganas nih. Nah, kita bisa melihat dari sel keganasan itu seperti apa sehingga akan menentukan terapi selanjutnya apa gitu ya. Nah, kemudian adalah pembedahan. Nah, biasanya pembedahan ini akan kita lakukan jika memang tadi kansernya itu belum mengalami metastase atau menyebar ke organ yang lain. Itu akan lebih disarankan ke pembedahan ya. Walaupun nanti juga akan disertai dengan radiasi atau dengan kemoterapi gitu ya. Jadi memang rata-rata pasien yang diduga mengalami tumor otak yang bersifat malignansi atau tadi keganasan ya, kita akan berikan kemoterapi. Dan kemoterapi ini rutenya macam-macam ya, ada yang diberikan secara oral, ada yang diberikan secara intravena, ada yang diberikan secara intratekal ya, jadi secara langsung melalui CSS-nya, cairan cerebrospinalnya, atau diberikan langsung injeksi ke dalam rongga kepalanya gitu ya. Oke, nah tadi ini adalah salah satu contoh gambaran ya pembedahan tumor otak. Nah, ini jenisnya tadi yang apa? Berarti yang konveksitas cerebral ya. Nah, ini dilakukan pembedahan, kemudian hasilnya seperti ini. Hasil dari CT scan atau MRI-nya seperti ini. Ya, jadi setelah dilakukan pembedahan tumornya sudah hilang ya. Ini biasanya kita lakukan jika memang tumor otaknya ini bersifat jinak atau mungkin keganasan namun dia belum bermetastase ke organ yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke nursing care plan dan manajemen ya. Jadi asuhan keperawatannya gimana sih gitu ya. Baik. Nah, kalau di anak sendiri kita perlu mengetahui sebelum melaksanakan pengkajian lebih lanjut ya. Kalau misalkan kondisinya anaknya datang ke IGD gitu ya, kita perlu melakukan PAT dulu nih. Apa itu PAT? Nah, PAT ini adalah Pediatric Assessment Triangle ya. Jadi pengkajian PAT ini dilakukan tidak boleh lebih dari 1 menit ya, dan ini dilakukan sebelum tindakan primary survey dan secondary survey ya. Nah, mungkin saya tidak akan membahas terkait detail ya terkait dengan PAT. Intinya bahwa ketika kita menjadi seorang perawat IGD ya, ada pasien datang gitu, kita harus tentukan tingkat kegawat daruratnya anak ini pada level apa. Apakah ada kegagalan kardiorespirasi, apakah ada distress nafas dan seterusnya. Dan ini kita bisa kaji dari appearance, kemudian dari work of breathing dan circulation to skin ya. Nah, nursing assessment-nya kalau di Bangsal kita bisa melihat dari mulai anamnesis ya, kemudian kita lihat keluhan utamanya apa ya. Tadi
dilihat dari beberapa manifestasi gejala yang timbul pada anak ya, tadi sudah kita bahas banyak terkait dengan apa saja sih manifestasi gejala pada meningioma pada anak gitu ya. Kemudian kita lihat dari beberapa riwayat penyakit dahulu, termasuk riwayat penyakit keluarga tadi ya, untuk mengkaji risk faktornya apa. Nah, ini kita lihat dari beberapa pola pengkajian Gordon ya, yang teman-teman sobat kanal keperawatan mungkin sudah familiar ya dengan format ini ya. Jadi kita biasa melakukan pengkajian pola Gordon mulai dari persepsi manajemen kesehatan sampai ke pola keyakinan dan nilainya. Ya, untuk pemeriksaan fisik saya rasa hampir sama ya, kita lihat tingkat kesadarannya. Nah, tingkat kesadaran pada anak kita bisa menilai dengan AVPU ya, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Atau mungkin kita bisa melihat dengan menggunakan apa? Instrumen PCS atau mungkin dengan GCS gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, itu kita boleh melakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari head to toe ya, dari kepala sampai ke kaki, itu harus selalu dilakukan. Nah, nursing problem prioritasnya apa gitu ya, kita harus benar-benar bisa memanajemen gejalanya dan sediakan kenyamanan, karena rata-rata anak dengan meningioma ini dia akan merasakan nyeri hebat, sehingga kita bisa memanajemen simptomnya dengan apa? Dengan pemberian analgesik gitu ya, kolaborasi pemberian analgesik, kita kaji tingkat nyerinya berapa ya, dengan menggunakan instrumen nyeri yang sesuai dengan usia anak gitu ya. Nah, kemudian kita monitor lagi komplikasi atau perubahan yang terjadi ya, kemungkinan ada komplikasi atau mungkin perubahan kondisi dari yang sebelumnya bisa jalan, anaknya jadi nggak bisa jalan, mungkin dari yang sebelumnya mungkin berat badannya normal gitu ya, jadi berkurang gitu ya. Nah, itu perlu kita lihat beberapa perubahan kondisi di anak. Kemudian kita sediakan edukasi, dan yang paling penting ini kita juga melakukan pendampingan atau supporting ya, baik dari psikologis pasiennya ataupun keluarganya. Karena kalau di anak kita tidak hanya fokus ke pasien ya, tapi kita juga fokus ke keluarga atau ke caregiver ya, sehingga perawatan psikologis pada anak dan keluarga itu sangat penting gitu ya. Nah, ini kita bisa menyediakan palliative care ya, perawatan paliatif jika memang dibutuhkan. Nah, kemudian nursing assessment-nya apa? Tadi ya, kita kaji beberapa gejala yang mungkin muncul ya. Salah satunya tadi sudah saya jelaskan, seperti sakit kepala, kemudian pandangan kabur atau double vision ya, dan seterusnya. Atau mungkin ada episode of uncontrolled movement ya, jadi ada beberapa tadi episode misalkan kejang ya, kejang tonik, klonik, dan seterusnya. Kemudian ada masalah di memori. Nah, misalkan terjadi penurunan konsentrasi, anaknya jadi sulit untuk diajak bicara, jadi sulit fokus misalkan ke pelajaran dan seterusnya, itu perlu kita curigai juga ya. Kemudian kadang terjadi apa? Gangguan atau masalah emosionalnya, perubahan kepribadiannya, kemudian perubahan tingkah lakunya. Ini kita bisa lihat ya dari perubahan kondisi anak seperti saya yang jelaskan sebelumnya gitu ya. Kemudian biasanya pada anak-anak dengan meningioma ini dia akan mengalami kelelahan ya. Kelelahan ini kadang bukan karena meningiomanya, tapi juga bisa karena proses pengobatannya, atau tadi beberapa pengobatan yang kita bisa lakukan adalah salah satunya dengan kemoterapi ya. Tidak menutup kemungkinan kemoterapi ini akan memberikan beberapa side effect ya, efek samping dari kemoterapi kan gitu ya. Jadi efek samping dari kemoterapi ini salah satunya bisa menimbulkan kelelahan, kemudian bisa menimbulkan sariawan atau sering kita sebut dengan mukositis, kemudian bisa menimbulkan alopecia ya, rambutnya rontok, sehingga itu akan mempengaruhi gambaran diri dan harga diri pasien. Makanya tadi perlu pendampingan psikologi juga pada anak gitu ya, karena memang kalau kita lihat dari proses penyakitnya dan dari efek samping pengobatannya ini sangat cukup untuk bisa mempengaruhi kualitas hidup anak gitu ya. Nah,
untuk beberapa gejala lain mungkin sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin kita next aja. Nah, kalau dari segi pemeriksaan fisik kita perlu tahu ya, dari perawat biasanya ketika ada masalah di otak ya, misalkan seperti meningitis, encephalitis, atau mungkin meningioma, ini biasanya kalau kita lihat dia refleks Babinski-nya akan positif. Ya, refleks Babinski akan positif, dan saya rasa teman-teman dulu sudah belajar ya, Sobat Kenal sudah ada yang sudah belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan refleks Babinski ini. Nah, kalau dari nursing diagnosisnya, jadi kalau asuhan keperawatan itu kan mulai dari proses pengkajian, kemudian penegakan diagnosis gitu ya, perencanaan keperawatan, kemudian sampai nantinya kita melakukan implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Nah, beberapa diagnosis keperawatan ini tidak bisa kita tegakkan semua ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi pasiennya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini saya jelaskan secara general. Yang pertama adalah resiko perfusi cerebral tidak efektif, karena memang tadi mengganggu perfusi cerebral ya. Ketika ada tumor itu akan mengganggu perfusi cerebral, atau mungkin terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial yang rata-rata akan ditandai dengan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah nyeri akut, atau mungkin tadi bisa berdampak ke defisit nutrisinya ya. Kalau pasiennya tadi terjadi paralisis, bisa terjadi gangguan mobilitas fisik dan seterusnya, keletihan, dan ini ya resiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ini perlu kita waspadai juga, karena rata-rata kalau anaknya sakit pasti akan beresiko terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya spilkan di sini ya, sahabat kanal ya. Salah satu diagnosis keperawatan yang kita bisa angkat yaitu adalah resiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral, dan beberapa NOC, NIC itu adalah perfusi cerebral ya. Kita bisa melihat dari tadi tingkat gejala pada anak dengan meningioma ya, termasuk nyeri kepalanya seperti apa, kemudian ada kecemasan atau tidak, ada kejang atau tidak, dan seterusnya. Dan manajemennya apa? Manajemen peningkatan biasanya kan tadi terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya, karena tadi terdesak oleh tumor gitu ya, sehingga kita harus selalu dilihat. Nah, kesadarannya, tingkat kesadaran pasien itu seperti apa? Harus dimonitor ya, apakah dalam tahap alert, verbal, pain, atau unresponsive. Kemudian beberapa monitor gejala peningkatan TIK kita bisa juga lihat, contohnya seperti muntah menyembur gitu ya, dan seterusnya. Dan beberapa pengobatan kolaborasi kita juga perlu lakukan ya, jadi tidak hanya dari aspek keperawatannya saja ya, tapi juga kolaborasi kita bisa berikan pemberian manitol gitu ya. Nah, di sini juga posisi semivolar penting teman-teman ya, untuk menurunkan tadi tekanan intrakranialnya. Nah, ini kemudian ya ini sudah ya. Manajemen kejang juga perlu kita lakukan ya. Nah, manajemen kejang ini mulai dari kita pertahankan airway-nya dulu ya, patenkan jalan nafasnya dulu. Kalau pasiennya kejang nggak boleh langsung dikasih sesuatu yang berbahaya ya. Jadi pastikan bahwa lingkungannya aman dulu, safety-nya aman dulu. Kemudian jangan sampai kita memasukkan benda ke dalam mulut ya. Kalau bisa dimiringkan dulu pasiennya, dicatat kejangnya, dan kita bisa membawa ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat gitu ya. Nah, ini salah satunya tadi ciri khasnya kan tadi nyeri kepala ya, sehingga diagnosis acute pain bisa kita tegakkan. Dan perlu digarisbawahi ketika kita melakukan pengkajian nyeri ini harapannya komprehensif ya, dengan menggunakan PQRST. Masih ingat ya Sobat Konal ya. Nah, PQRST itu apa gitu ya, dan kita bisa kolaborasikan baik itu terapi non farmakologi maupun terapi farmakologi sesuai dengan hasil pengkajian nyerinya tadi ya, karena memang pengkajian nyeri pada anak-anak itu sangat bervariatif instrumennya ya, sesuai dengan usia anak, kemudian sesuai dengan kebutuhan anak
Ya, kesimpulannya apa? Jadi ternyata bahwa meningioma pada anak itu bisa bertransformasi menjadi tumor ganas, dan ini perlu menjadi perhatian. Penyebabnya tadi bisa bersifat multifaktorial ya, mulai dari genetik, lingkungan, hormonal, dan sebagian besar lokasi meningioma kita temukan di mana tadi? Di konveksitas cerebri gitu ya. Tata laksananya bisa berupa pembedahan, radiasi, kemoterapi. Kemudian untuk beberapa asuhan keperawatan bisa kita implementasikan secara komprehensif, tentunya mulai dari apa? Dari pengkajian ya, kemudian dari penegakan diagnosis, perencanaan keperawatan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Dan beberapa masalah yang mungkin muncul tadi sudah kami jelaskan, rata-rata kita bisa mengangkat diagnosis resiko perfusi serebral tidak efektif gitu ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, dan nyeri akut dan sebagainya, dan tentunya ini kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Baik Sobat Konol, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.